Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, kita berdoa. Ya Tuhan kami yang kami sembah, melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas kehidupan yang masih kami nikmati sampai saat ini. Kasih-Mu yang selalu mengiringi langkah kami, sehingga kami tetap dapat melalui hari-hari kami. Pada saat ini, sebelum kami melanjutkan aktivitas kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Ajarkan kami untuk lebih memahami dan melakukan dalam kehidupan kami masing-masing. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, firman Tuhan kita pada hari ini tertulis dalam Amsal 11 ayat 17. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Orang yang murah hati berbuat baik kepada diri sendiri, tetapi orang yang kejam menyiksa badannya sendiri. Di bahasa Batak, didok mabahina denggan tu diri do bawa nabasa alai pasusa sibuk nasa diri do halak nagarang roha. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, sebagai orang yang beriman, sudah tentunya kita harus bermurah hati. Apa itu murah hati? Kebanyakan orang berpikir bahwa murah hati itu sama dengan royal, alias suka bersedekah, tidak pelit memberi. Itu memang bentuk dari murah hati. Tetapi murah hati tidaklah secara sempit berbicara hanya mengenai memberi dalam bentuk material saja. Kalau kita melihat dalam kamus, murah hati didefinisikan sebagai perilaku yang mudah memberi, tidak pelit tetapi juga penyayang, penuh kasih, suka menolong, dan baik hatinya. Artinya, sebuah kemurahan hati menyangkut banyak aspek kehidupan dan dalam interaksi manusia. Ternyata bermurah hati tidak hanya mempengaruhi hubungan dengan orang lain, tetapi juga mempengaruhi diri sendiri. Dalam Amsal 11 ayat 17, firman Tuhan kita hari ini dikatakan bahwa orang yang murah hati adalah tindakan berbuat baik kepada diri sendiri. Sebuah sikap murah hati mendatangkan banyak kebaikan pada diri sendiri, bukan hanya kepada orang-orang yang kita bantu saja. Sebaliknya, orang yang tega melihat kesusahan orang lain dan menutup pintu hatinya rapat-rapat, itu tidaklah mendatangkan manfaat, tapi malah merugikan, bahkan menyiksa diri sendiri. Mengapa kita merasa sejahtera ketika kita melakukan sebuah kebaikan? Karena kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah yang memiliki sifat yang baik. Pada saat kita melakukan kebaikan, maka kita sedang berfungsi seperti keinginan Allah. Apakah tujuan Tuhan menciptakan kita dalam Kristus? Tujuannya yaitu melakukan pekerjaan baik. Karena kita ini buatan Allah, kata Paulus dalam Efesus 2 ayat 10, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ayat ini sangat jelas bahwa kita diciptakan untuk berbuat baik. Saat kita melakukannya, maka kita memenuhi tujuan hidup. Pada waktu kita melakukan kebaikan, maka hal itu bukan hanya menjadi berkat bagi orang lain, melainkan bagi diri kita sendiri. Untuk itu, jangan berhenti bermurah hati, sekalipun manfaatnya sering kita tidak sadari. Tetapi, marilah kita bermurah hati. Yesus mengajarkan kita, kasihilah dirimu sendiri, seperti kamu mengasihi orang lain. Tidak ada kerugian jika kita mengasihi dan berbuat baik kepada orang lain, karena itu akan mendatangkan kebaikan dalam diri kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang menyapa kami pada hari ini, agar kami dapat melakukan kebaikan bagi setiap orang yang akan mendatangkan kebaikan kepada kami sendiri. Ajarkan kami Tuhan, agar kami tetap teguh dalam firman-Mu dan dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Pada saat ini juga kami akan melakukan aktivitas kami. Kiranya yang Tuhan berkenan hadir untuk memberikan pada kami kekuatan, agar kami Tuhan beroleh kekuatan untuk dapat melakukan aktivitas kami. Banyak dosa yang kami berbuat Tuhan, hapuskanlah segala dosa dan kesalahan kami.
Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.